Ini anggaran APBD dimain-main. Yang nggak penting, yang geletak-geletak nggak digunain, dibeli. Masyarakat yang kelaparan, yang bayar pajak, nggak diperhatikan. Setelah hasil investigasi dan by data, yang ingin kita sampaikan adalah kita hanya minta transparansi penggunaan anggaran APBD tahun 2020. Kita tidak mengacu ke yang lain, kita fokus ke substansi APBD 2020. Kita tidak menyenggol anggaran DOT. Itu mungkin nomor sekian dulu, biar substansi jelas. Geram Kota Serang ini menyoroti terkait penggunaan APBD Kota Serang tahun 2020 tentang pengadaan sarpras fasilitas kantor kelurahan yang ada di Walantaka khususnya. Terkait pengadaan alat kantor. Maksud kami, ketika kita berkonfirmasi, kita sudah berbadan hukum pun sulit untuk mendapat informasi untuk mengawasi anggaran kita. Apalagi masyarakat yang tidak tahu menahu bagaimana penggunaan anggaran kita. Apalagi 2021 yang defisit anggaran kita sekian miliar. Karena apa? Penggunaan di 2010 asal-asalan. Kalau memang tidak asal-asalan, ini acuan kami. Yang pertama, satu dasar sebelum kita merujuk ke sana. 1.1 itu adalah Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2018, hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari manapun sumbernya. Kecuali informasi yang boleh diprivasi adalah informasi yang sifatnya akan menghancurkan suatu negara ataupun apa. Kalau memang sifatnya untuk masyarakat, silakan dibuka, jangan ditutupi. Itu satu. Dua, pejabat publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan tepat waktu. Itu. Saya sedikit ada beberapa poin dulu yang menjadi acuan kami hasil investigasi di lapangan. Ada beberapa poin. Sebelum nanti ditambah dari rekan-rekan yang lain yang sudah bekerja selama berapa hari sehingga sampai sini. Satu, yang menjadi dasar dugaan tidak transparansi berpotensi mengarah ke penyalahgunaan anggaran tahun 2020 adalah satu, kami konfirmasi pihak Kecamatan Walantaka dikonfirmasi beberapa waktu lalu terkait pengadaan sarpras. Kantor kelurahan yang ada di Walantaka mengatakan tidak tahu, silakan tanya pihak ketiga. Itu maksudnya bagaimana? Sedangkan jelas kecamatan adalah pengguna anggaran, masa tidak tahu? Pengguna anggaran atau PA. Ini seakan-akan menutupi terkait penggunaan anggaran. Poin yang kedua, dari beberapa kelurahan Walantaka yang kita konfirmasi terkait sarpras kantor bersumber APBD Kota Serang tahun 2020, kita menemukan 3 perbedaan pernyataan dari kelurahan. Ini sungguh yang ironis. Satu atap beda pendapat. Ini gimana arahnya? So, yang pertama pernyataan, salah satu Pak Lurah tidak tahu menahu tentang RAB sarpras karena barang datang baru tanda tangan. Ini apa? Apa kita yang dibodoh-bodohin? Kok barang datang kita nggak tahu harganya, tinggal tanda tangan? Tanpa melihat isi RAB. Ini kepala kelurahan atau anak magang yang tidak tahu persoalan, yang dia pengguna anggaran atau kuasa anggaran. Padahal sudah jelas, lurah adalah KPA, kuasa pengguna anggaran. Ini sangat lucu, sama sekali tidak tahu, Mak. Merem apa lagi di tanda tangannya kan gitu. Nggak tahu dia RAB-nya apa isinya. Pernyataan yang ketiga, Bapak Lurah mengatakan, dari sisi yang lain ini, Bapak Lurah mengatakan itu sarana kantor dapat lelang PU kota. Ini apalagi lebih lucu lagi, sarpras kok pengadaan alat-alat kantor di lelang PU kota. Nggak tahu menahu juga kan arahnya kemana. Secara teknis seperti tidak tahu. Terus kita tanya sama siapa kalau yang pengguna anggaran tidak tahu untuk per tahun SPJ-nya? Alias ngawur ngidul ya. Yang ketiga, Bapak Lurah mengatakan silakan tanya di kecamatan karena RAB yang ada di kecamatan. Kita pihak kelurahan hanya terima barang. Nah, di sisi lain di poin pertama kita sudah konfirmasi ke kecamatan. Kenapa lari ke kelurahan lagi? Kelurahan lempar lagi. Ini kan suatu bola panas yang dilempar. Hanya menjawab aja, kita bukan minta apa, bukan mengawal proses APBD kita berapa sih tahun 2020, bagaimana penggunaannya, udah efektif kah, udah efisiensi kah, sehingga 2021 defisit kita luar biasa 73 miliar lebih. Harus apresiasi dong kinerja kita, tanpa digaji kita mengawasi anggaran gitu loh. Yang keempat ada poinnya. Setelah kita investigasi dari tim saya yang ke bawah, dikonfirmasi dengan PPTK, pejabat pembuat teknis kelurahan, 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Walantaka, 25-30% mengatakan tidak tahu terkait sarpras. Padahal ini jelas
Kalau Sarpras itu yang bertanggung jawab membuat RAB adalah PPTK dong, pejabat pembuat teknis. Sodorkan dengan kelurahan, baru tanda tangan sesuai apa tidak terkait Sarpras kantor kelurahan. Yang menjadi pertanyaan kami, ini PPTK tidak paham teknis kegiatan, secara kewenangan mempunyai hak yang mutlak untuk membuat anggaran yang ditunjukkan kepada Pak Lurah untuk disetujui atau tidak, itu Sarpras. Yang kelima, dari beberapa item Sarpras, contoh ada 10 item lebih kurang yang contoh yang berbentuk sofa, kursi plastik, kursi rapat, meja kantor, lemari, berkas, CCTV, angin, kipas angin, AC, pengering cuci tangan, tower air, kursi tunggu, mesin genset, komputer. Belum genap 1 tahun udah sebagian ada yang rusak dan berkarat. Walaupun itu perawatannya mau ditaruh di luar, yang penting berarti tidak dirawat dong. Berarti tidak skala prioritas dong. Prioritas kan aja anggaran ke orang yang tidak. Masih banyak Kota Serang orang yang kelaparan, arahkan ke sana dulu kalau memang tidak sifatnya tidak begitu urgent. Bahkan saat ini pun ada item-item itu yang belum dibuka, masih dalam segel, berarti tidak diperuntukkan. Dari beberapa persoalan di atas sudah jelas secara teknis dalam proses penggunaan anggaran yang dituangkan dalam perwal, ini melanggar perwal ini. Ini yang jelas nih, Pak Sekda, mohon ditinjau kembali. Perwal nomor 2 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan Sarpras kelurahan wilayah Kota Serang. Pasal 16 poin 1 dan poin 2. Meneliti kelengkapan dokumen. Pak Lurah meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung yang diberikan PPTK. Jelas. Di nomor 2 tahun 2019. Di huruf E mengatakan mengembalikan dokumen pendukung surat permintaan pembayaran langsung yang diberikan oleh PPTK bila dokumen tidak dipenuhi syarat. Balikan kalau memang itu sudah verifikasi. Ini bertolak belakang ketika kita bertanya. Silakan keluar. Jangan dibengong ini deh. Buka aja. Siap. Jangan ketika kita bertanya tidak tahu, bahkan RAB nggak tahu, saya tanda tangan aja, kan itu nggak bagus gitu. Pejabat publik mengatakan seperti itu. Kalau untuk seperti ini bagaimana kita loh yang sudah legal standingnya jelas artinya, tapi masyarakat bagaimana masyarakat yang mengawasi, mana dong terbuka kita mangga. Kota Serang masih kecil, 6 kecamatan, masa kita nggak bisa awasi? Apalagi Pak Sekda yang baru harapan CPA ada yang meningkat dan ada Pak Sekda. Artinya kita bekerja sama untuk mengawasi semua program Kota Serang. Mana aja semua. Kami yang awalnya untuk mengadakan aksi dari beberapa poin, kita hanya menyimpulkan untuk aksi karena sebelumnya kita sudah bersurat. Yang dari mitra kita bersurat sehingga kita dikonvertir dari itu bersurat ke inspektorat. Inspektorat tidak ada menjawab surat tersebut. Yang dari rekan kita, bukan dari Gram ya, karena mereka membuat referensi buat kita. Karena kita koordinasi terkait masalahnya siapa yang sudah berkunjung. Kita artinya tidak mau miskomunikasi walaupun satu vertikal horizontal. Tuntutan kita waktu di demo aksi tanggal 4 yang rencananya, yang sementara kita alihkan ke audiensi karena kita taat dan paham dengan aturan yang berlaku. 3 tuntutan kita. 1, ganti camat Walantaka karena terkesan menutupi anggaran. Itu tuntutan kita. Karena apa? Jelas kita bertanya penggunaan anggaran tapi tidak tahu menahu, dilempar ke orang pihak ketiga. Kita tidak butuh pihak ketiga, mereka mengirim. Tapi kan otomatis punya data dong gitu. Poin yang kedua, periksa semua PPTK dan kepala kelurahan Walantaka terkait penggunaan anggaran APBD 2020. Itu tuntutan kami di waktu demo tanggal 4. Setelah sebelumnya. Yang ketiga, pihak inspektorat jangan tidur, harus bekerja sesuai tupoksi. Jangan kabur-kaburan dan berikan jawaban hasil pemeriksaan kepada pelapor. Karena inspektorat adalah bagian dari pengawasan dari pengguna anggaran. Kenapa saya berkata demikian? Karena sebelumnya kita sudah bersurat tidak ada jawaban. Untuk komunikasi pun susah. WFH segala macam, tapi kan dalam kurun waktu 2 bulan masa tidak bisa menyempatkan waktu untuk menjawab itu supaya klarifikasi check and recheck yang jelas. Dan untuk lebih lanjut yang sering ke lapangan kita sama Bang Robi untuk melanjutkan. Silakan Bang Robi selaku pembina Gram di Kota Serang. Jadi langsung aja Pak melanjutkan dari koordinator ya. Artinya begini, saya asli Walantaka Pak. Tinggal saya di Kelurahan Pengampelan, yang mana sangat menarik sekali menurut saya terkait Sarpras ini. Sangat menarik. Kenapa saya sebut sangat menarik? Karena seluruh
kelurahan, bukan 1-2, seluruh kelurahan yang ada di Wolantaka. Sering saya investigasi ke sana, sering saya menanyakan ke lurah, bahkan saya sampai saking penasarannya bertanya sama camat. Jadi jawabannya nyeleneh, Pak. Ya, nyeleneh. Artinya dia tidak tahu menahu terkait anggaran Sarpras. Dari PPTK-nya atau apa? Iya, PPTK-nya PPTK-nya ya. tidak tahu. Itu hampir semua, Pak. Masa iya anggaran yang dia buat, yang dia tanda tangani tidak tahu? Ya, satu. Kedua, lurah sama juga. Ya, tanya ke Pak Camat. Saat ditanya Pak Camat ngomongnya beda. Tanya aja ke pihak ketiga. Karena ini dokumen negara, yang disebut dokumen negara saya pengen tahu. Nanti Bapak tolong jawab, dokumen negara itu apa saja yang harus disembunyikan? Yang tidak boleh untuk publik mengetahui. Ya, itu saya minta penjelasan dari Pak Sekda. Apa saja dokumen negara yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat? Ya, menurut saya lucu. Yang kedua, terkait barang ini, Pak. Terkait barang juga, menurut saya kayak asal belinya. Ya, makanya kami tanya, barang yang baru 6 bulan kurang lebih, Pak, sudah hancur, Pak. Kursi udah banyak yang hancur. Yang lain nggak dipakai, nggak digunakan. Jadi menurut saya Sarpras ini membuang anggaran sia-sia, Pak. Menurut saya buang sia-sia. Kenapa? Tempat pengerintangan tidak digunakan. Ya, kursi tamu digeletakin begitu saja. Ya, jadi kami ada dokumennya, Pak. Belum lengkap, karena kita mau Wolantaka. Ini baru Wolantaka ya, Pak. Artinya kita belum yang lain-lain ya. Jadi kami dari Gram, Pak, sebenarnya kalau memang ini dalam audit ini memang ini gitu ya, tidak ada jawaban yang menurut kami memuaskan, mungkin tanggal 4 terjadi, kita akan aksi. Itu terserah itu nanti mau berapa orang kita aksi. Dan yang lebih anggaran APBD itu biasanya ada papan informasi. Apakah semua dari anggaran APBD itu seharusnya atau tidak, Pak? Misalnya kalau kita Papin Blok ada APP-nya, papan informasi. Kalau di Sarpras kira-kira ada nggak, Pak Sekda? Untuk publik tahu lah, itu anggaran Sarpras berapa? Kira-kira ada nggak? Sama kan Pak APBD, Pak ya? Nah, itu pertanyaan juga. Kalau dijawabnya. Saya minta pihak penegak hukum, ini saya minta nih, tolong diperiksa semua. Saya minta diperiksa semua. Kalau besok memang tidak ada ini, mungkin Senin terjadi aksi ya, kita persiapkan semua. Saya minta diperiksa semua, karena ini kayak orang main-main, Pak. Banyak yang kelaparan, Pak. Kemarin saya di Ciwuni itu orang nggak makan, Pak. Sampai saya nelpon oleh Dinsos, Pak Tatang saya telepon, karena rumahnya mau rubuh, orangnya nggak makan. Masa ironi, Pak, Kota Serang ini. Ini anggaran APBD dimain-main. Yang nggak penting, yang geletak-geletak nggak digunain, dibeli. Masyarakat yang kelaparan, yang bayar pajak, nggak diperhatikan. Ini yang bikin kita, ini Pak, sangat ironi lah di Kota Serang ini. Kayak diteliti, kandang kebok, manusia tidur dengan bekas kandang kebok. Banyak berita itu, saya kesana. Ini kok anggaran dimain-main APBD 2020. Seharusnya kalau tidak butuh, jangan begitu. Kasih sama orang miskin. Itu. Apa kayak programnya pemerintah? Nih kasihin. Jangan ini mah yang nggak dipakai, yang genset aja sampai ada yang ngomong lurah, dijual aja sih kan? Untuk apa? Nggak ada gunanya genset. Kan berarti kan dipaksakan ini.
Masyarakat yang susah payah di zaman pandemi begini. Bagaimana caranya bayar pajak? Enak-enak kan APBD dimainkan seperti itu. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu loh. Jadi kami dari Gram ini banyak menyoroti di Walantaka. Hanya Walantaka dulu. Nanti pun semua akan kita soroti. Bila perlu, kita akan bersurat ke Polda. Suruh periksa semua. Itu. Jadi jangan main-main lah untuk menggunakan anggaran ini. Kita masih miris, Pak. Pak Sekda boleh ikut saya ke Lampung Pabuaran. Ya, keluar Pabuaran. Banyak yang rumah merubuh, Pak. Di sana. Tapi mana perhatian dari pemerintah? Belum ada. Itu. Jadi jangan sampai ini anggaran main pakai nggak ada gunanya. Saat Bapak sidak ke kelurahan, pasti banyak yang geletak barang-barang yang dibeli 2020 nggak digunakan. Apa ini? Apa ini? Pemerintah ini seperti apa gitu? Perhatikan dong yang dibawa masyarakatnya. Jangan yang nggak penting dipaksakan gitu. Di pihak ketiga kan. Dan kita nanya ke pihak ketiga, apa urusannya kami dengan pihak ketiga? Mau ada untung, mau ada enggak, terserah itu. Kita kan kontrol di situ. Itu bahasannya ke pihak ketiga maksudnya apa? Ini udah jelas ini menyalahi. Tolong Pak. Hari ini kalau Bapak jujur saya bicara sama Pak Sekda. Bapak besok dilantik jadi sama. Asal cara-cara camat yang kemarin, Transparan lah ya. cara-cara camat yang kemarin itu lepas. Kemudian dari inspektorat, saya juga tahu tugas inspektorat, Irban, membagi, memeriksa, mem-BAP. Ini bukan polisi Pak, tapi dengan LHP, disitulah pendapatan Pak inspektorat. Bedanya apa polisi dengan inspektorat? Kalau polisi punya ruangan 3x4, makanya sering ditakuti. Kalau inspektorat bermain di LHP, begitu LHP-nya, woi ngerti ya. Nah itu. Nah terus bagaimana LSM? LSM mah tidak bermain di LHP Pak Asisten, tidak bermain di ukuran 3x4 Pak Asisten itu ngomong ke LHP, memang ini ya pengajuan ulang. Kalau LSM hanya kata Pak Asda, kata Pak Asep, Sagermat, gimana anak istri kamu sudah makan belum? Sederhana jawabannya, belum Pak. Alhamdulillah anak saya sudah mau ke SMA, cuma dipersulit sama kepala sekolah mau masuk SMA 1 karena harus nyogok dulu 15 juta. Kan mulai begitu ditanya. Tapi kalau bahasa itu tenang lah, nanti Bapak bantu tuh ke SMA 1 hanya buat makan. Padahal tidak boleh memeras, nggak boleh, haram hukumnya. Memeras apalagi meminta dengan cara kasar nggak boleh. Tapi dengan bijak dan baik hati Pak Sekda, dengan mengerti terhadap rahmat, ini tidak akan pernah demo. Nah yang ketiga tuntutan itulah, tuntutan yang disampaikan dari tadi 6 persoalan itu segera dilakukan audit. Sebab kalau tidak segera dilakukan audit, ini baru camat Walantaka. Jadi 6 camat kami akan gobrak-gobrak nih dalam rangka mendukung tugas Pak Sekda. Jadi Pak Sekda juga kepada kami harus berterima kasih, bukan kepada Pak Camat dan kepada Pak Inspektorat saja. Kepada kami berterima kasih karena kami telah menyampaikan aspirasi supaya pembagian 15% nyampe kepada meja Pak Sekda. Itu dari pihak ketiga. Nah persoalan pihak ketiga mana? Persoalannya ngomong juga, terserah. Asal ngerti juga kan Budi. Tadi mah kan beliau kan pakai masker. Saya nggak lihat ini pakai bakter ini sahabat saya dan sahabatnya Pak Yos ini dari Kabupaten Serang. Jadi Pak beliau ini kan bagian humas, bagian juga mengawasi wartawan. Ada di mana kepala bagian humas menangani? Nah, namun tindak lain tindak kasus menyampaikan aspirasi dari wartawan ke Pak Sekda. Nanti kan dipanggil pihak Napa Bangli juga. Kemudian Kesbang juga begitu. Kan ya kan pembinaan wartawan dari humas, pembinaan LSM dari Kesbang. Jadi juga sampaikan juga Pak Kesbang. Ya sampaikan juga kepada teman-teman. Jadi yang kasar-kasar, yang baik-baik. Dan kepada pihak ketiga Pak Sekda. Kalau misalnya di situ ada 15%, ya minimal 2,5% di samping zakat, ya supaya usahanya meningkat. Bapak kita kawan-kawan di LSM,
Semua wartawan yang LSM kan tidak digaji. Di samping itu juga walaupun dari kepolisian ada, capek juga ngurusan COVID. Operasionalnya juga perlu didukung teman-teman juga, terutama interim. Di kawan saya lama di Intel. Jadi makanya saya mau belak-belakan aja Pak, sebab saya mah tidak punya pimpinan. Pimpinan saya alhamdulillah sampai detik ini Allah dan malaikat. Dan saya tidak pernah berbenturan dengan siapapun. Ini pernyataan yang konkret yang kami sampaikan kepada Bapak. Yang keempatnya, jadi lamun keur babagi hasil. Jadi kalau kata saya mah gonimah Pak. Apa itu Goni? Gonimah itu pembagian harta warisan. Oh, Jadi kalau bahasa saya mau gonimah pembagian harta warisan Kang Budi. bukan paraid, bukan. Bukan. Jadi kalau terindikasi mengarah kepada tindak pidana korupsi, tanda polisi. Menurut kami, menurut saya gonimah. Gonima. Jadi babagina babagi babarengan. Bukan Goni mah Goni rumah, bukan. Jadi babagina babarengan Pak. Gak apa-apa ini walaupun Pak Asisten juga merasa perih nih hatinya. Mohon maaf Pak Asisten. Jadi biasanya pengaruhnya dari persoalan duit nih Pak. Jadi keterbukaan dan lain sebagainya biasanya kepada persoalan duit suka takut kena temuan dan sekaligus takut dibagi-bagi. Jadi maksud saya besok itu yang 2,5%-nya bagi-bagi. Jadi ada ayah wartawan, ayah LSM, bahkan mungkin ke Pak dari Kesbangpol. Harusnya pertemuan LSM itu sebulan sekali Pak. Ya untuk Kota Serang. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa dikomunikasikan, ya. Jadi tidak ada hal yang tidak dikomunikasikan. Dan mulai disusun nih LSM Kokok Beluk, LSM Biang Santang, LSM Kepancaregan, ya. LSM apa aja ditata ke Bapak. Oh ini LSM di bidang lingkungan hidup. Bicaralah bicara lingkungan hidup. LSM di bidang pendidikan, bicaralah di bidang pendidikan. LSM bidang hukum, bicaralah bidang hukum. Tapi kalau sekarang LSM ini kan bikin liar Kesbang. Oleh karena itu, ini dalam kesempatan ini sebelum nanti Bapak Ibu Gonimah 2,5%, saya ingin menyampaikan hal-hal kepada Mas Sekda. Jadi sudah saatnya Mas Sekda LSM juga ditata. Ya, terima kasih. Karena di situ dia ada bidang hukum. Masukan pendampingan hukum ada di bagian lingkungan hidup, masukan ke lingkungan hidup, ada di pendidikan, masukan ke pendidikan. Sebab di situ ada honorarium non PNS. Honorarium non PNS itu halal bentuknya Pak, tidak akan diperiksa polisi. Ya, jadi biar LSM ini juga ikut serta dia mengabdi. Bukan hanya bercuat-cuat, di saat bercuat-cuat kan marah Pak Sekda. Ini akibat tidak diperhatikan ini. Iya. Akibat tidak diperhatikan duit banyak babagi hanya pengusaha yang untung gede. Pas begiliran bawa apa? Bawa meteran diuji coba. Oh ini ketinggian tidak sesuai spek 30%. Ini hanya di bawah 50%. Udah parah PU-nya. Ya. Jadi itu Pak. Tolong Bapak nanti mungkin kumpulkan LSM. Dibagi. LSM itu bagian daripada masing-masing. Begitu juga Pak Budi. Pak Budi, wartawan Pak Budi udah lupa kepada program wartawan. Ya minimal sebulan sekali diajak mungkin Pak Sekda atau Pak Wali Kota ada kegiatan yang mercusuar, diajak. Kemudian baliknya diamplopin, entah dari mana. Saya juga pernah dulu bersama Pak Budi Matin misalnya. Ya bersama Pak Heron, saya tahu persis pemetaan sistem wartawan di Banten salah satunya saya Pak yang minta. Yang ketiganya jangan juga lupa kepada LSM Geram. Ya LSM Geram ini jujur aja dari awal menyikapi persoalan pembangunan. Ya belum ya salah satunya Bapak bikinkanlah kantor sekretariat Geram gitu. Sebab kami sampai detik ini ya tidak punya sekretariat. Ya minimal dari mana aja itu mah. Ya minimal dikontrakin gitu ke Pak Sekda. Jadi biar lagi kita sama-sama mengawal. Kalau sudah begini nih, kami kan akan menyodorkan, Pak Camat, Polantaka, karena Bapak diduga terjadi indikasi pembagian 15%. Nah, kami akan serahkan ke polisi. Bahkan tadi dari Pak Robi meminta periksa semua. Kalau periksa semua, kena nanti ke bagian keuangan, kena ke Pak Sekda. Ya minimal Pak Sekda ini sebagai saksi, tidak akan jadi tersangka mah. Tapi capek
Bapak yang harusnya berpikir terhadap persoalan lain ini sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian 6 sarpas di wilayah kecamatan Balantaka. Kalau Pak Sekmat tidak, beliau hanya tapi ikut marah ya. Bapak ikut marah kan dalam usulan 2020. Kalau usulan Pak ya, Usulan marah. Berarti Bapak juga kena pasal kepolisian, ikut serta melakukan tindakan kejahatan. Walaupun gak dihonorar, ikut marah. Nah, supaya ini selesai, segera kami temukan tuh dengan teman-teman itu. Rumusannya menurut saya, Bapak yang paling bijak dan Bapak yang paling tahu. So, kami mengharamkan memeras. Tapi di balik itu kan kami juga butuh makan. Kami juga harus punya sekretariat. Teman-teman yang 200 besok kemarin yang mau itu ditahan. Itu tergantung kebijakan Bapak. Meminta tidak, tapi lemun temer dilaku gitu loh Pak. Ya, karena ini semuanya kalau memang jujur, kalau mau berani bertanggung jawab, jangan Pak Sekmat. Camatnya yang di sini. Kalau mau jujur juga bukan hanya bicara camat, tapi dari 16 PPTK kumpul di depan Bapak. Saya minta di sini mempertanggungjawab pekerjaan kepada Pak Sekda di depan teman-teman SKPD OPD semuanya. Tapi berhubung siang sebentar Pak, biar nanti sebab saya paling banyak di Bogor. Ya ini nggak ada informasi. Yang terakhir Pak, kami hanya meminta bahan-bahan yang kami sampaikan segera dibantu. Sana semiwara, Pak Sekda, Pak Mali, tapi masalah staf Bapak. Tetapi segera dikomunikasikan biar yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korupsi bagi teman-teman PPTK segera segera diselesaikan. Ya bila perlu, kalau memang dalam membuat pertanggungjawaban administrasi dari PPTK nggak bisa, saya kira di dalam juga masih ada ahli-ahli membantu supaya pemeriksaan inspektoratnya gampang. Tetapi di balik itu apabila yang tidak segera dijawab, maka kami mungkin akan sedikit bergesekan dengan teman-teman kepolisian. Kami akan demo Pak, akan demo supaya aspirasi ini segera direalisasi Pak dari Pak Kesbah. Jadi dari kesimpulan itu maka terakhir sebagai orang yang banyak ngomong, sebagai orang yang kurang hormat, sebagai orang yang sedikit memiliki ilmu pengetahuan birokrasi, mohon maaf Pak Sekda. Semoga bahasa-bahasa kita bisa dimengerti, bisa dimaklumi. Terima kasih. Anggaran kelurahan itu bagian dari kebijakan pemerintah Kota Serang. Kenapa demikian sih? Sekda ini mantan lurah. Ya, saya mantan camat juga. Dia tahu hafal. Begitu ringkihnya dulu pada saat saya jadi kepala kelurahan. Anggaran tidak ada, apa-apa tidak ada. Zaman saya dulu Pak. Kami kalau mau membangun, ya itu ya ada sih bantuan dari pemerintah kabupaten dulu, tapi relatif kecil. Ada Karang Taruna, macam-macam lah, namanya pejabat kewilayahan. Untungnya saya jadi lurah Panancanan, ya ada sedikit pembebasan segala macam, ya itu disisihkan tuh. Memang Islam mengajarkan 2,5%, tapi kalau bab amaliyah tidak dibatasi, lebih dari segitu juga boleh, gitu kan. Nah, atas dasar itu, ini bagi pengetahuan kita semua, sehingga pemerintah Kota Serang dan sesuai dengan regulasi, kami itu diwajibkan mengalokasikan anggaran 5% dari APBD setelah dikurangi DAK untuk pemerintah kelurahan dibagi secara proporsional. Salah satunya adalah ya, honorarium, RT RW, posyandu, marbot, ya begitu ya Pak Sekda. Dan itu saya minta tidak melalui Pak Lurah. Karena begitu kata Bang Napi, kejahatan itu karena memang ada kesempatan juga. Jadi kita transfer melalui pos atau bank persepsi lah. Memang betul ada untuk sarana dan prasarana, tahun kemarin ada dana DAUT. Ya. Sekarang di tahun 2021 sudah tidak ada lagi karena kebijakan dari
pemerintah pusat. Tapi untuk kelurahan 5% itu tetap kami alokasikan untuk tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, sekali lagi saya tidak membatasi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi. Ya, baik kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda, gitu ya. Hanya kebetulan kesibukan kedua pimpinan kami, yang namanya Sekda, kami menerima pelimpahan dari Pak Wali dan Pak Wakil. Teman-teman diterima di sini. Yang ketiga, tentu seperti yang disampaikan awal, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak sedikit pun dicatat garis merah abang begitu kami menghalang-halangi teman-teman sekalian untuk menyampaikan aspirasi. Dan di prolog awal saya sampaikan tadi bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh ASN saja. Salah satunya adalah kontrol sosial, baik dari penggiat-penggiat anti korupsi, lingkungan hidup, termasuk rekan-rekan media. Itu bagian dari check and balances, supaya pemerintah daerah juga jangan merasa benar saja dengan apa yang telah dilakukan. Rasanya di awal saya ngomong begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mengenai tadi, pertama adalah tentang undang-undang keterbukaan publik. Ini jangankan satu korporat, satu organisasi meminta data terhadap penyelenggara pemerintahan. Itu dijamin oleh undang-undang. Dipersilahkan Bapak-bapak sekalian meminta ya bentuk transparansi kepada pemerintah daerah. Tentu ada mekanisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Nah, saya tidak hafal persis secara teknis, tapi biasanya itu berkirim surat, Setda misalnya atau ke camat, gitu yang meminta data-data anu itu diperbolehkan. Dan ada batas waktu berapa hari, kalau tidak dijawab, dikirim surat 2 kali. Dan di meja kami, mohon maaf, ya banyak juga yang berkirim misalnya ke Dindi. Segera tindak lanjuti, karena itu bagian dari undang-undang keterbukaan publik. Jadi Bapak tidak salah meminta data itu, dan itu hak setiap warga negara untuk meminta itu. Poin dari titik itu, katanya rekan-rekan sudah meminta dokumen atau apapun kepada pihak kecamatan atau kelurahan. Nanti tentu tugas Sekda itu kan mengkoordinasikan seluruh OPD, tidak mungkin juga saya bekerja sendiri, Pak Robi. Saya punya filosofi sebagai pimpinan, saya tidak ingin menjadikan Superman, tapi saya ingin menjadikan super tim. Jadi tim kami itu harus bekerja, ada pembagian kewenangan, pembagian tugas. Nah, kebetulan camat dan kelurahan itu di bawah koordinasi Pak Asisten 1 bidang pemerintahan, maka saya delegasikan kewenangan itu ke Pak Asisten bidang pemerintahan dan desa. Kata beliau tadi, penasehat, ya jangan delegasikan pekerjaannya aja, duitnya juga kita delegasikan. Dan sebagai salah satu contoh, boleh Bapak cek para asisten, para kabar, saya sudah meng-KPA-kan semua kepada seluruh asisten. Karena ternyata tugas kita itu berat, mengkoordinasikan, belum COVID, ada yang de COVID jalan-jalan keluar daerah, ada saja kan gitu. Ternyata berat tugas. Iya, itu bagian dari pembinaan kami. Tuh Pak, jadi kalau misalnya ada kegiatan fisik, harus ada patok. Dan saya yakin di perwahannya udah dibunyikan Mas Ekmat itu kalau misalnya ada kegiatan fisik ya, misalnya pembangunan jalan lingkungan, begitu, anggarannya dari APBD, misalnya kan ada patok tuh, ada papan. Jarang, kapan informasi? Ya, ini bagian dari pembinaan. Kalau bicara jarang, berarti kan ini harus nggak boleh begitu lagi nanti ke depan, supaya rakyat tahu
oh iya ini beda APBD, oh dari pajak saya juga. Harus ada efek begitu mestinya. Tidak disembunyikan. Tapi ini bagian dari pembinaan yang harus kami laksanakan terhadap aparatur kami yang di bawah. Gitu ya. Itu bagian dari kontrol teman-teman sekalian. Jadi silakan. Adapun masalah tadi sarana dan prasarana, saya belum tahu itu, ya harusnya memang transparan. Dan APBD kita setiap tahun itu diumumkan ke publik, ada di koran, ya APBD Kota Serang ini walaupun global nggak mungkin kita secara detail begitu. Dan kami diperiksa setiap tahun, baik oleh APIP dalam ini inspektorat, para pemeriksa internal, gitu ya, maupun dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun tadi PPTK, saya nggak tahu, ya, atau mungkin ada lurah tadi, sama merem aja. Saya juga tanda tanya besar nih Pak Sekma, gitu ya. Kenapa jawaban itu dilakukan oleh PPTK atau Pak Lurah? Nah, nanti sampaikan ke Pak Camat, jangan lagi ada yang seperti itu. Ajari para PPTK tupoksinya, bagaimana PPTK, bagaimana tugas bendahara. Kan sudah ada pembagian, walaupun honornya kecil-kecil gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, karena di situ sudah melekat tanggung jawab seorang ASN. Jadi tidak ada lagi kata-kata PPTK ngomong nggak tahu, miris juga saya gitu. Tapi karena ada kontrol dari adik-adik sekalian, gitu ya, memang saya boleh berkata jujur, tadinya kan ini dari aparat desa ke kelurahan, Derama. Saya yang merasakan jadi asisten pada waktu itu, aparat kelurahan ini sekarang alhamdulillah sudah ada kasih-kasih walaupun belum lengkap kayaknya. Karena keterbatasan ASN yang ada di kami, Kang, gitu ya. Jadi mungkin satu kelurahan ada berapa jabatan sekarang, 3 atau 5? 4. Udah terisi semua belum? Kalau dalam data rata-rata kurang 1. Ya kurang 1 ya, karena memang masih kurangnya ASN. Jadi saya ajari Pak Sekmat nanti bagaimana tugas PPTK, bagaimana tugas bendahara, bagaimana tugas lurah sebagai KPA, termasuk Pak Camat. Dokumen yang tidak diperbolehkan kalau tidak salah dalam undang-undang kemudahan publik itu adalah yang tadi dikatakan Raja Rahmat, yang sifatnya memang sangat membahayakan negara. Nah kalau anggaran APBD, uang datangnya dari uang pajak rakyat kok harus dibuka, silahkan, tapi dengan cara-cara yang elegan. Tentu disampaikan juga, teman-teman berhak untuk menerima itu, transparansi. Tapi di sisi lain, ya teman-teman juga harus menerima bahwa anggarannya seperti itu. Saya tidak dalam kapasitas membela pengusaha, pengusahanya juga saya tidak kenal. Dan saya jamin, ya, bukan saya juga tidak berikan duit, tidak gitu ya. Boleh Bapak silakan cross check ke masing-masing camat, apakah ada nggak perintah Pak Sekda, sekian persen sisihkan untuk Pak Sekda. Saya berani jamin itu. Ya saya sudah 35 tahun jadi ASN, dan saya ditempatkan di sini sebagai kader pemerintahan. Beliau sudah tahu lah, begitu. Insya Allah, tapi bukan juga sok bersih juga, tidak lah, gitu ya. Tapi tadi saya sudah digaji, sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah, begitu. Insya Allah tidak. Saya yakin juga asisten saya tidak seperti itu. Nah tinggal nanti setiap tahun kan ada pemeriksaan kan, Pak Robi dari inspektorat, betul ya? Ada irbannya atau apa? Saya di pemeriksanya Pak. Pemeriksanya? Irbannya sakit Pak. Oh, COVID ya? Iya. Positif. Mohon maaf nih, bukan berarti Bu Irban tidak hadir juga, Buli ya? Buli ya, sakit. Nah, sudah ada nggak pemeriksaan hasil tahun 2020? Sudah ada ya? Nah, itu pasti ada, sudah ada. Dan nanti kalau ada temuan, segera ditindaklanjuti. Berarti kalau ada temuan, berarti kan pelanggaran ini nggak lurus semua. Ada penyimpangan dikit mungkin, ada kesalahan administrasi,
Karena saya juga nggak tahu nih hasil pemeriksaannya seperti apa. Karena inspektor harus bersifat independen, bebas dari tekanan siapapun. Nah, saya mohon jawaban dari Pak Sekmat, apakah mekanisme? Ya, kalau puas, tidak puas, nanti urusan rekan-rekan. Karena saya bukan alat pemuas juga. Ya, isi saya juga belum puas-puas. Gitu ya. Tapi itu hak dari teman-teman, gitu ya. Silakan Pak Sekmat. Saya mohon, kalaupun memang ya sebenarnya kalau bahasa manajemen ini kunci dari kepemimpinan itu adalah human relation. Kalau bahasa Islamnya adalah silaturahmi, komunikasi yang baik. Ya, tadi saya sependapat tidak semua LSM datang itu meminta duit. Ya, dengan ramah ketemu kakak-kakak ngobrol tentang perbaikan bagaimana masih pejabat ya. Misalnya, Pak Sekda seperti apa, begini. Konsep-konsep besar begini. Tapi saya yakin tanpa kontrol dari teman-teman sekalian, nggak mungkin lah kalau bahasa Inggrisnya tidak akan kagero sama saya sini, tidak mungkin. Impossible. Saking tidak mungkin. Impossible gitu. Saya mengcover semuanya. Makanya di pagi hari itu ada season 1, 2, dan 3. Silakan Pak Sekmat, secara umum saja disampaikan itu mekanismenya seperti apa, mangga silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa beliau hari ini ada agenda sertijab dan lepas sabut. Karena ada beberapa kelurahan atau lurah yang keluar dari wilayah Pangandaran. Mungkin termasuk para lurah yang istilahnya tahun kemarin menjadi KPA. Pada kesempatan ini, kalau saya prinsipnya yang diambil nanti. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan ini ada hikmahnya. Pertama, saya ya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan sekda. Karena terus terang, kalau saya selaku Sekmat Jualan Kata baru ini masuk ke ruangan beliau gitu. Oh, dulu belum pernah masuk? Dulu waktu yang dulu. Oh gitu. Sekarang silakan mau masuk 7 kali boleh. Nah, yang utama menurut saya itu semua kita harus kaitkan konteksnya dengan cita-cita Pak Wakil dan Pak Wali. Pak Wali dan Pak Wakil itu kan bercita-cita beliau dijadikan pimpinan di Kota Serang ini ingin mewujudkan kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Ini saya mau narikin dulu ke Sekda. Ya. Nah, kenapa? Untuk mewujudkan kota peradaban ini, terutama untuk mencapai itu kan di misi yang keempat itu harus meningkatkan pelayanan Tata kelola pemerintahan yang baik. Itu titik poinnya. Apa lah ya? Tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, untuk mewujudkan misi tata kelola pemerintahan yang baik ini butuh dukungan berbagai sektor atau elemen masyarakat, termasuk teman-teman LSM maupun media ini. Nah, kaitan dengan keberadaan teman-teman ini, saya sering berkomunikasi dengan Bobi. Makanya kalau dituduh sama pembina, ini bahasa Ekmannya katanya apa tadi? Mobil baru ya Pak ya? Bukan. Tidak nerima teman-teman. Mau saya welcome ya kalau dia. Ini bentar besok. Mungkin kalau saya aja belum pernah. Kalau Pak Sekmat welcome. Saya akuin Pak Sekmat welcome. Gitu. Wah, itu bisa aja kayak keset loh. Cuman ngomongnya, aduh saya mau masih Sekmat nih. Jangan ngomong Kalau kemarin ini perkeran ya Pak? Perkeran Benar, Pak. Tapi kalau menurut saya Pak, yang welcome itulah yang mendukung pimpinan kita. Oke. Baik. Kalau yang masih sembunyi-sembunyi, mohon maaf, masih setengah pimpinan kita. Ini calon camat. Lanjut Pak Cek. Ya, Pak Sekmat. Nah, terkait dengan keterbukaan ya, saya tidak dalam posisi membela kecamatan. Ya, nggak apa-apa. Saya berbicara dari sisi normatif saja.
Pertama, di kita ada yang namanya sistem rencana umum pengadaan. SIRUP. Ya. SIRUP itu aplikasi secara nasional. Semua orang bisa mengakses. Termasuk data-data kegiatan pembangunan Kecamatan Nolantaka tahun 2020 itu sudah ada di Sirup. aplikasi SIRUP. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nama programnya apa, nama kegiatannya apa, Masuk angka-angkanya. pagunya berapa, lokusnya di mana, itu sudah ada di SIRUP, termasuk kapan waktu pelaksanaan. Ya, Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi ada beberapa teknologi. Mungkin ini hanya sifatnya kasuistik, Pak. Karena ada beberapa kelurahan, ini perlu teman tahu. Kegiatan di kelurahan itu sumber dana itu memang ada yang dikelola oleh kecamatan kelurahan, ada yang memang dari OPD terkait. Contoh kasus nih, Kelurahan Triti. Di Kelurahan Triti itu ada bangunan penataan halaman. Itu penataan halaman itu dari Perkim atau dari PU, pokoknya dari OPD ya. Mungkin kalau teman-teman tanya ke lurahnya, bisa jadi jawaban seperti itu. Kami tidak tahu, ini dari Perkim, kasus ya. Tapi selebihnya dari itu ya memang dana kelurahan. Nah, saya selaku PPK ya, pejabat penata usaha keuangan OPD Kecamatan Nolantaka. Di samping itu juga saya memegang beberapa kelurahan, beberapa kelurahan SDM. Saya juga menjabat PPK pembantu. Jadi bukan pejabat pembuat komitmen, bukan. Pejabat penata usaha keuangan. Jadi dalam sistem pengelolaan keuangan itu ada PA, pecamat, ada KPA, lurah. Nah di kelurahan itu di samping ada KPA, ada pembantu bendahara, ada pembantu pejabat penata usaha keuangan, PPK pembantu, ada PPTK. Ini yang saya ketahui Pak Sekda, semua usulan-usulan itu terkait dengan pencairan anggaran untuk pihak ketiga. Kalau saya lihat dari sisi dokumennya itu memang secara formal persyaratan-persyaratan itu ada. Nah, pertama PPTK oke. PPTK ini memang dia tidak belanja langsung. Sesuai dengan tupoksinya. Ya, Dengan regulasi yang PPTK sekarang itu ya. hanya menyiapkan dokumen kebutuhan. Nih, mekanisme begini. Ini berbicara normatif ya, yang saya ketahui. Kalau misalnya di kelurahan itu ada kegiatan, entah itu salpras, entah itu pemberdayaan. Jadi PPTK itu membuat yang namanya nota dinas atau NPD, bahasa yang pasar teman-teman NPD, nota pencairan dana. Nah, NPD itu dibuat oleh PPTK, ditujukan ke KPA. Akademi lurah kan? Ya. Nah, tetapi sebelum ke KPA ditandatanganinya oleh bendahara. Tapi bendahara membuat itu atas usulan KPA. Nah, kemudian setelah nota dinas itu dibuat, berdasarkan nota dinas itulah dibuat SPP, surat permohonan pencairan oleh bendahara. Nah, SPP itu sebelum ditujukan ke KPA, dibuatkan surat pencairan permohonan mencairkan dana itu diperiksa dulu oleh saya gitu Pak, selaku PPK atau
pembantu. Katakanlah ini contoh di kelurahan ya, saya salah sebagai pembantu. Yang saya lihat tuh ada nggak segininya, dokumennya tuh ada, kontraknya ada, kemudian MPD-nya itu ada yang ditandatangani oleh PPTK, kemudian SPP-nya itu ada, termasuk SPM, surat permohonan pencairan yang ditujukan ke BPKD selaku bendahara umum daerah. Itu semua ada di tempat. Berkas-berkas itu ada. Artinya mekanisme sudah ditempuh lah ya. Ya, yang saya pegang itu ada. Yakin ya ada semua ya. Nah, ada pun misalnya nanti di lapangan prosesnya, saya tidak ke ranah itu, karena saya hanya bermain di ranah administrasi. Saya cek tuh ada, yang saya pegang ya, yang saya pegang ada. Terus seperti itu. Mekanismenya. Ya, tadi kalau PTK itu saja tidak tahu itu harus dijelaskan sama Robi. Ya nanti saya nanya ke Bapak. Ya. Saya nanya ke Bapak. Tidak tahu itu apa tidak tahu dalam arti mekanisme itu. Ya mekanisme. Pak Sekmat, boleh saya izin bertanya? Ya monggo. Gini Pak Sekmat, ini yang persoalan yang dipertanyakan teman-teman diduga telah terjadi pemberian barang dengan cara mahal. Karena tadi baru 6 bulan barangnya sudah susah. Ya, yang kedua terkait dengan jumlah dan harga. Kalau di desa, di kelurahan Walanta ada 16 itu barangnya sama. Yang kita bicarakan ini sarpras. Berarti dari persoalan yang Pak Sekmat sampaikan, berarti Pak Sekmat sangat tahu pemberian barang itu. Dan kepada pihak ketiga, apa melalui PL, apa melalui lelang. Ini Bapak harus jelaskan kepada kami. Artinya Bapak di sini sebagai yang sangat tahu bersih terhadap jawaban yang dipertanyakan kami. Dan yang ketiga, kami ingin mendapatkan penjelasan dari itu, dari Bapak. Dan bila perlu sebutkan pihak ketiganya. Kalau memang Bapak tidak transparan kepada kami meminta izin kepada Sekda, kami akan bawa ke ranah hukum dari jumlah 14 PPTK di kelurahan. Kalau nanti berujung kepada Bapak ini, karena Bapak sangat tahu persis, ini berakibat ada sesuatu di sini, ya kan? Akibatnya Bapak rugi. Ya, coba kalau Bapak tidak membuka itu, pertanyaan saya tidak akan larikan ke Bapak. Berarti Bapak tanggung jawab terhadap ini, tugas dari pelimpahan Pak Camat dan dari 14 kelurahan. Sebab Bapak kalau tidak menjelaskan kepada kami akan minta izin Pak Sekda. Proses 14 PPTK kami arahkan ke kepolisian. Dan ujungnya kepolisian yang mengabsen PPTK. Dan Bapak akan terganggu terhadap persoalan waktu dan jabatan. Ya, ya, jadi kami ingin dapat penjelasan, dan penjelasan ini jadi bukan hanya bersifat teori, juga memberikan jawaban secara kertas kepada kami. Apabila jawaban Bapak juga tidak jelas, ngambang, mohon izin Pak Sepuhan, kami tetap akan melayangkan. Karena biar siapa yang salah ini? Masa Bapak nggak tahu pembelian ini, gitu loh. Makasih Pak. Saya jelaskan lagi ya. Jadi tugas PPK pembantu itu hanya secara administrasi. Meneliti kelengkapan apakah dokumen ini sudah lengkap belum. Sebatas itu. Nah, terkait dengan pengadaan barang, komitmen menunjukkan kerjasama dengan pihak ketiga itu adalah KPA. Pak Camat. Dalam hal ini Lurah. penguasa pengguna anggaran. Seperti itu. Nah, termasuk saya secara pribadi apa yang dengan Pak Cecep, saya memang tidak tahu Jadi jenis barangnya apa? Ini kan 14 kelurahan ini kok sama gitu. Nggak tahu. Yang saya tahu itu dokumennya ada nggak nih kontrak? Oh ternyata ada. Checklist. Terus nota dinas dari PTK-nya ada nggak nih permohonan? Oh ada. Kelengkapan ya. Iya. Kemudian SPP-nya ada nggak? Yang dibuat oleh bendahara? Oh ada. Checklist. Sebab ini tidak sesuai dengan perwal. Dan dokumen-dokumen yang lainnya seperti itu. Jadi perwal jumlahnya sekian, pelaksanaan sekian. Jadi ngalawan di lurah ke perwal.
Baik. Barangkali penjelasan saya cukup sekian ya. Ada lagi nggak Pak Sekman? Saya cukup. Cukup ya. Nah, kita diskusi nggak apa-apa. Baik. Dari inspektorat saya ingin Anda tanya. Tahun 2020 sudah dilakukan pemeriksaan belum? Kalau Ya, silakan. tadi kita sedang Ya. untuk tahun 2020 kalau untuk kegiatan Satpas yang tadi disebutkan gitu dari pengadaan kantor ya seperti kursi, sofa dan lain-lain itu sudah diperiksa Pak? Sudah diperiksa. Diperiksa dan memang ada kemahalan harga. Ada kemahalan harga. Dan itu sudah dituangkan di LHP. Berarti diakui ya. Terus ada nilai kerugian daerahnya ada. Sudah dikembalikan belum? Sebagian besar mungkin sudah ya Pak. Saya sudah ditindaklanjuti. Oke. Beberapa saja. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh inspektorat. Ya memang sudah dilakukan pemeriksaan. Di dalamnya ada kerugian daerah. Sebagian sudah dikembalikan. Sebagian besar maksudnya. Sebagian besar ya, bukan sebagian kecil ya. Tolong juga segera itu karena memang tadi yang Pak Cecep katakan. Pak Cecep, sorry, salah sedikit ya Pak. Ada markup gitu. Sebenarnya gini rumusnya mesinnya. Sekarang apa sih yang nggak bisa diakses? Hanya aja ke Mbak Google, komputer dengan merek ini, spek ini, harganya itu keluar. Benar nggak? Tapi kita juga tidak menafikan pihak ketiga harus ada untung. Benar kan nggak? Ada pengusaha kalau nggak mau untung. Tapi untungnya ya jangan kebangetan begitu. Berapa persen? Di situ ada pajak ya dari inspektorat ya, Pak Sekmat. Ya, ada pajak, ada segala macam. Plus itu ada angka yang memang kewajaran. Sehingga tadi tidak ada kemahalan harga dan ternyata terbukti Pak ada kemahalan harga dan itu sudah sebagian besar sudah dikembalikan. Artinya kalau saya melihat seperti ini pemerintah daerah tidak tinggal diam karena sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh masing-masing OPD. Inspektorat sudah memeriksa. Ya, hanya tadi yang saya indikan apabila jangankan suatu organisasi, seseorang pun boleh minta data, boleh Pak sekarang dijamin oleh undang-undang. Hanya mekanismenya yang benar seperti itu. Baik saya minta nanti koordinasinya ada di Pak Asisten. Silakan Pak Asisten ada disampaikan, enggak? Oh cukup. Ya ini Pak mantan Camat Walantaka Kabak Pem ada disampaikan? Oh cukup, Pak Bagio. Baik. Niatan saya sih sebagai sekda tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Dari kemarin sudah dihubungi Pak Inspektur tidak hadir. Mungkin ada kegiatan lain gitu. Di pemeriksaannya ya deh, kamu deh. Ya. Oke. Belum pernah ketemu juga kan dengan saya kan? Belum Pak. Belum pernah diarah-arahkan kan? Belum juga kan? Khawatirnya diarah-arahkan sama Pak Sekda gitu kan? Enggak. Nanti juga kalau ada pemberitaan permintaan data, apakah itu masuk kepada dokumen negara atau apa ya silakan nanti di Pak Inspektur nanti disampaikan. Terus saya minta, saya perintahkan Pak Seknat, Pak Asisten, silakan nanti besok atau lusa komunikasi lah dengan teman-teman geram atau masyarakat kita juga duduk bareng. Siapa tahu nanti juga Pak Camatnya mendapatkan masukan yang bagus. Nah itu mari kita. Duduk bareng, biasalah. Ya, namanya camat ya bisa capek tapi nikmat, ya bisa calon mati kita semua, gitu ya. Jadi jangan alergi, jangan alergi dengan rekan-rekan. Dan insya Allah rekan-rekan juga tadi tidak dalam kapasitas pemerasan, gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan yang ketiga, saya juga pemerintah kota berpikir juga. Cecep, Pak Deramat, Derobi, adik-adik saya semua. Kita ingin membangun bahwa organisasi kemasyarakatan itu ada sekretariat segala macam. Jadi maksud saya bukan ruang komunikasi, Pak Sekman. Coba tatap wajah saya nih, ya, gitu ya. Buka ruang komunikasi selebar-lebarnya. Semestinya hal semacam seperti ini. Kalau jadi pimpinan itu dibawa dulu dong, bawa ruang. Saya jadi camat dulu, pasir laut,
Sampai camat yang diganti sama saya itu tapal. Atau pengiriman ya. Ya, sebelumnya Pak Bunyamin. Kantor camat sebelumnya sampai habis Pak oleh masyarakat. Tapi udah ajak komunikasi. Rumusnya satu, jangan ada dusta di antara kita. Itu Paham terakhir terakhir masyarakat. Ya masyarakat juga kebagian, tapi kebagian resmi legal. Seharusnya pola Pak Sekda itu sampai Ini ilmunya belum nyerap ke bawah. Karena saya sekda baru 2 minggu. Ini wajar-wajar aja. Jadi insya Allah saya tidak akan alergi sama teman-teman siapapun. Itu nggak ada masalah. Saya datang WA terkadang gitu ya. Saya hello. Gitu. Saya mohon kepada teman-teman sekalian, ruang ini dibuka selebar-lebarnya Pak Sekmat. Ya tidak harus rame-rame lah, ngobrol bareng, duduk bareng. Tempat teman-teman juga. Ini karena Pak Karsono ini saking jawi gitu, mas gitu. Pak Robi sebenarnya bukan galak gitu. Ya bahasa aja karakternya begitu. Betul Pak, kalau saya karakter seperti Karakter, jadi jangan melihat, Pak Robi gitu. Saya hitung jenggotnya gua ada berapa sih? Kalau saya biasa menghadapi seperti itu. Jadi teman-teman, tadi sudah dibuka juga inspektorat, sudah ada temuan itu sudah sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Hanya nanti ada spare waktu biasanya berapa bulan itu harus dikembalikan masuk ke ranah pidana atau tidak. Nah, nanti tanya buatkan surat ke inspektor boleh atau tidaknya nanti tergantung kepada dari inspektorat. Jadi saya mohon maaf juga aparatur kami yang dan saya lakukan pembinaan. Saya tidak ingin mendengar lagi PPTK jawab tidak tahu. Waduh, miris juga. Jawab saja. Nih, tapi jawabnya sesuai dengan ranah dia masing-masing. Bagi PPTK, saya tugas saya ini. Apa akan bilang perlu tuh setelah sholat subuh? Tugas PPTK 1, tugas bendahara. Tugas saya begitu Pak ya. harusnya begitu di Setiap hari Senin Pak ya. di meja ya. Tugas PPTK. Kalau dulu zaman saya begitu. Saya pernah jadi kaur pemerintahan, kepala urusan pemerintahan. Yang datang Pak Cecep bukan duit, urusan aja. Namanya urusan ya. Namanya kepala urusan. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan silaturahmi kita tidak terhambat, rekan-rekan. Kami mengapresiasi teman-teman sekalian dan mudah-mudahan di COVID-19 ini kita sudah masuk ke zona oranye, bukan berarti kita mengendurkan ini karena COVID dengan ekonomi ini saling bersinggungan, beririsan satu dengan yang lain. Saya atas nama pemerintah daerah, selaku Sekda, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang sangat dalam. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian, saya nyebutnya adik-adik. Mudah-mudahan hari ini ke komunikasi awal, mudah-mudahan kita akan membangun komunikasi lebih lanjut. Baiklah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.